kedua. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan, kami akan mengabsen dulu daripada peserta offline hari ini. Gimana untuk rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti offline sudah siap semua? Iya. Ini kelihatannya hadir full ini. Iya, biasanya tidak seperti ini. Iya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya dari rekan-rekan mahasiswa terkait apakah masih ingat untuk pertemuan yang kemarin berkaitan dengan masalah lewang lingkup hukum perdata, gimana, masih masih bisa dipahami? Ya, dan untuk selanjutnya kaitannya dengan kita harus tetap optimis dan semangat dalam mempelajari hukum perdata yang untuk dalam pertemuan ini, yaitu tentang orang dan keluarga. Hukum orang dan keluarga itu yang perlu kita ketahui adalah pertama tentang subjek dan objek hukum perdata. Untuk berkaitan dengan subjek hukum yang perlu kita ketahui bahwa subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini subjek adalah orang atau badan hukum, sehingga selain orang dan badan hukum itu tidak bisa dikatakan sebagai objek. Nah, untuk subjek itu sendiri itu harus ada ketentuannya, yaitu sebagai orang. Hukum orang dan keluarga itu yang perlu kita ketahui adalah pertama tentang itu adalah subjek. Dan untuk selanjutnya berkaitan dengan subjek hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagaimana satu adalah manusia atau orang, yang dua adalah badan hukum. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan subjek hukum sebagai orang, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah orang itu harus mempunyai hak. Jadi ya, berkaitan dengan orang. Nah, selain orang, kaitan dengan subjek hukum adalah badan hukum. Badan hukum di sini adalah subjek hukum yang dibuat oleh manusia. Badan hukum itu adalah subjek hukum yang dibuat oleh manusia, di mana badan hukum ini sendiri, koperasi, PT, sama yayasan adalah mempunyai kesamaan dengan manusia dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Itu benda, ya. Benda itu bisa benda bergerak, benda tak bergerak. Nah, itu sebagai objek hukum dalam hukum orang ini. Jadi sehingga kepentingan hukum antara subjek hukum dan objek hukum adalah sebagai bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum. Contoh kaitannya dengan objek hukum adalah tanah, gitu. Jadi sebagai bentuk perbuatan hukum jual beli, objeknya adalah berupa sebidang tanah. Sehingga objek hukumnya itu adalah hal yang bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban tadi. Contoh tadi, seumpama jual beli, kewajiban yang dipunyai oleh subjek hukum. Sedangkan untuk pembeli, untuk penjual adalah kewajibannya menyerahkan objek berupa tanah, dan haknya adalah untuk menerima sejumlah nilai penjualan tersebut. Relatif. Kalau hak kontrak itu adalah setiap orang mempunyai kewenangannya itu
yang berat ada kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban, haknya ya, untuk haknya itu tergantung daripada kewajiban. Jadi istilahnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Terus yang kedua adalah kewenangan untuk berbuat. Ini kan dengan orang tadi kewenangan untuk berbuat, sehingga dalam hal kewenangan untuk berbuat ini tidak semua orang itu mempunyai kewenangan untuk kaitannya dengan apa? Contohnya kaitannya dengan orang yang di bawah umur 18 tahun itu apa namanya, itu dia ada keterbatasan untuk melakukan perbuatan. Tapi kalau memangnya sudah lebih dari 18 tahun maka hak untuk berbuat itu ada. Itu satu. Yang kedua kaitannya dengan orang yang di bawah pengakuan berbuat hukum menurut undang-undang itu ada 3, yaitu orang yang sudah dewasa, orang tidak di bawah pengakuan, tidak dilarang oleh undang-undang. Sehingga dalam hal ini adalah sebagai cakap menurut hukum. Terus yang kedua, orang yang menurut keluarga ya. Keluarga itu adalah apa? Kalau kita keluarga itu adalah terdiri dari suami, istri, anak. Dan itu tuh keluarga. Kakak itu memangnya dalam kakak keluarga itu suami, sudah kami sampaikan, yaitu kita sampai ke keluarga saudara dan keluarga sunda, dan di mana nanti dari keluarga saudara dan keluarga sunda itu akan ada apa namanya, ada perbuatan hukum, diantaranya nanti bisa kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, pengakuan, ketidakhadiran, dan domisili. Cuma yang terakhir ini, yang domisili ini memangnya dalam hal apa, perkembangan teknologi ya. Domisili itu sekarang itu ada domisili email ya. Kita mempunyai domisili apa namanya, elektronik. Jadi domisili sekarang itu tidak hanya domisili apa istilahnya kenyataan tempat tinggal kita saja, enggak, tapi juga ada domisili di dalam elektronik ya, namanya elektronik istilahnya. Selanjutnya kaitannya dengan apa namanya, keluarga yang berkaitan dengan semenjak karena hubungan perkawinan ini akannya memunculkan, yaitu adalah kekuasaan orang tua. Nah, kekuasaan orang tua ini adalah kewajiban orang tua untuk memberikan penghidupan, pendidikan kepadanya yang belum dewasa, dan sebaliknya anak-anak mempunyai apa namanya, kewajiban untuk menghormati kepada orang tuanya. Dan berkaitan dengan kekuasaan orang tua ini, dia akan berakhir bila mana anak dewasa ya, anak dewasa atau meninggal dunia, atau karena perceraian, atau dicabut, atau dibebaskan oleh hakim. Nanti kekuasaan orang tua kepada anak itu menjadi hilang atau menjadi berakhir, atau pencabutan kekuasaan karena kelalaian. Itu bisa juga kekuasaan itu untuk selanjutnya kaitannya dengan apa namanya, keluarga yang berkaitan dengan semenjak karena setelah kita jelaskan panjang lebar berkaitan dengan apa namanya, hukum orang dan keluarga, berkaitan dengan mata kuliah di hari siang hari ini telah kita jelaskan. Apakah dari rekan-rekan mahasiswa ada yang perlu kita bicarakan bersama atau diskusikan bersama, atau sudah paham semua? Sudah paham. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan pertemuan kali ini kelihatannya tidak baik karena masih banyak mata kuliah yang akan diajarkan oleh dosen yang lain. Untuk selanjutnya, setelah kita menyampaikan
tentang hukum orang dan keluarga, mungkin bisa kita simpulkan berkaitan dengan apa yang telah kita pahami, bahwa hukum orang dan keluarga itu sangat penting sekali dipahami oleh kita semua, karena itu terkait masalah diri manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum, yang mana harus kita pahami, dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia. Pertemuan hari ini kita cukupkan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi